Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, apa namanya, mengadakan perkuliahan, elektronika. Iya. Pertemuan pada pagi ini kita akan membahas, berkenaan dengan apa namanya, DC-DC converter ya, sebagaimana yang pernah saya singgung sedikit ya pada minggu lalu bahwa, kita akan apa namanya, membahas tentang DC-DC converter pada minggu ini ya. Nah jadi, apa namanya, DC-DC converter itu atau biasa kita, nyebutnya DC chopper ya. Jadi kalau apa namanya, ada yang mengatakan bahwa ini DC chopper, itu jangan bingung ya. Nah ini, apa namanya, eee, DC chopper itu untuk mengkonversi tegangan DC ya menjadi variasi tegangan DC, yaitu tadi ya, bisa apa namanya, misalkan ini ya, ada konverter ya. Nah, misalkan ini DC converter lah ya, DC converter. Oke, misalkan nih 12 volt. Nah, di sini ada beban ya. Nah, dari 12 ini kalau dia bak ya, misalkan bak konverter ya. Nah, misalkan variabel ya, variasi tegangan yang mau diinginkan misalkan berapa, kalau bak kan berarti lebih bawah ya, bisa 5 atau 7 ya kan, atau 3 atau 8 atau 10 maksudnya ya. Ini adalah yang dinamakan, variasi ya, maksudnya itu variasi ya tegangan DC. Tergantung, setting-nya, kita pengennya apa. Kalau misalkan boost converter ya, misalkan boost converter ini apa namanya, pengantar sedikit. Nah, kalau boost converter ya pasti naik ya, kalau boost converter dari 12 misalkan 20 volt, misalkan 30 volt, misalkan, 25 volt ya. Nah, ada lagi, misalkan ada namanya itu buck boost ya, buck boost converter ya. Nah, mungkin setelah UTS kali ya nanti adik-adik akan dapat praktikum ini ya, saya nggak tahu itu, eee, saya lupa silabusnya, nanti saya tanya lagi sama asisten ya. Nah, kalau buck boost itu artinya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Misalkan mau 15 volt atau, 20 volt atau 25 volt ya. Atau kalau yang bawah mau 5 volt, mau 10 volt, mau 7 volt ya. Nah ini contohnya ya. Jadi, tergantung kebutuhan ya. Nah biasanya rangkaian yang digunakan itu adalah thyristor. Nanti kalau suara saya putus-putus tolong diingatkan ya. Jadi thyristor ya. Biasanya yang digunakan untuk, ininya, apa, switching-nya ya, peralatan, apa namanya, power semiconductor device-nya ya. Nah, di sini ada, apa namanya, eee, thyristor biasanya ya pakai
force commutation ya, itu untuk apa namanya, thiristornya terkadang ya, jadi di sini apa namanya, ya itu tadi ya, jadi, apa namanya, thiristornya itu bisa di-off-kan menggunakan force commutation. Maksudnya itu, switching-nya ya, pergantiannya bisa dipaksa gitu ya. Ya ini karena apa, ya karena tidak ada memiliki apa, yang switching yang alami ya, maksudnya pergantian gitu ya. Kalau untuk, rangkaian DC-nya ya, atau AC gitu ya. Nah, di sini ada 2 ya tadi, kalau buck chopper atau buck converter itu output-nya ini ya, kurang dari atau sama dengan tegangan input. Ya kayak ini, 5 7 3 8 10 atau sama, equal, 12 ya. Nah, kalau untuk bus chopper itu tegangannya, output tegangannya ya, itu lebih tinggi dari tegangan input, ini contohnya. Nah, itulah kenapa, menggunakan peralatan ini bisa, misalkan itu tadi yang kemarin sempat saya singgung ya, misalkan Anda, sumber energinya mau pakai ini ya, pembangkit listrik tenaga air garam contohnya. Nah kan, nggak mudah ya untuk mendapatkan, ini tegangannya ya, paling ya nggak besar tegangannya kalau air garam ya. Nah, inilah kenapa harus pakai ini, ya. Kita ada electronic circuit, ya itu tadi ya, untuk apa namanya, berhubungan dengan apa namanya, yang itu tadi, pembangkit listrik tenaga air garam contohnya, karena, tegangannya tidak besar yang dihasilkan. Kan melihat ya artinya begini, misalkan ini isi air garam itu kan sudah, apa, memakan space tersendiri, ada weight-nya ya, ada pemberatnya. Nah, sedangkan kalau kita pengen membuat sesuatu yang portable, itu artinya kita harus, eee, apa namanya, seringan mungkin lah ya, intinya tidak menyusahkan gitu. Nah inilah, jadi misalkan berapa mililiter air garam sudah ada campurannya ya dengan targetnya misalkan inputnya 1 volt atau 2 volt dari air garam itu. Nah itu pastinya bukan bak bus ya, tapi bus converter. Artinya kenapa? Dia tegangannya yang dinaikkan. Oleh karena itu kan, apa, tergantung kebutuhan ya untuk apa penggunaan aplikasi dari power elektronik ini ya. Jadi dari power electronic device. Nah, biasanya, DC chopper ini adalah untuk DC motor speed control. Ya, contohnya ada yang apa, kayak kakak angkatan kalian ya, kalau nggak salah, itu kayak apa, skuter itu ya, skuter apa, misalkan skuter listrik. Nah, contohnya ya. Jadi kalau nggak salah ada, kakak angkatan kalian ya, 16 itu ada yang, skuter listrik. Nah, ini bimbingannya Pak Wahyu ya, kalau nggak salah. Nah, ini bisa Anda pakai ini ya, pakai DC chopper ini ya. Kalau nggak salah skuter listriknya juga semester ini dikembangkan lagi ya. 2017. Mungkin siapa tahu Anda tertarik di sana, skuter listrik ya, bisa menghubungi beliau juga ya. Nah, jadi skuter listrik contohnya ya kan, DC motor pakainya ya. Itu salah satu contoh
penggunaannya ya. Nah, ini, apa namanya, aplikasi secara tipikal ya DC-DC converter-nya misalkan begini, apa, baterai ya, jadi baterainya mobil itu kan 12 volt. Nah, itu harus diturunkan 3 sampai 5 volt untuk memutar DVD atau CD player. Artinya kalau ini pakai apa? Ayo pakai apa ini kira-kira? Baterai atau RC? Ya RC yang Mbak RC? Buck, buck Ah, converter. oke, buck converter ya. Oke, buck converter. Nah, ini contohnya ya. Ya, karena kan, mobil itu kan pakai baterai ya. Ini. Terus juga, laptop komputer itu juga harus di ini ya, apa, turunkan lah ya, ini apa namanya, tegangannya ya untuk menjalankan beberapa rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya laptop itu tadi, yang mana dia mempunyai beda tegangan ya dari yang disuplai dari baterai. Nah, contohnya begini, kita punya satu sel ya, 1,5 volt DC. Nah, ya ini tadi 1,5 volt. Ya misalkan Anda mau pakai apa, air garam atau gimana ya. Ya kan bisa kan Anda bikin apa, sebuah baterai dan masing-masing shell-nya itu ya didapatkan dari ini, air garam ya. Anda cuman segini output-nya, tapi yang Anda butuhkan itu ini, ya. Nah, inilah maka kita menggunakan, boost converter, oke? Nah, itu contohnya. Nah, Anda punya tegangan 6 volt, 9 volt DC, ya. Lalu kalian naikkan hingga 500 volt DC atau lebih. Untuk apa? Nah ini, peralatan insulation ya, isolasi ya, tegangan. Jadi tes, Anda mau ngetes isolasinya tegangan ya, peralatan-peralatan itu ya misalkan. Nah itu bisa. Misalkan, Anda punya 12 volt ya, terus Anda mau menjalankan ini, rangkaian amplifier ya, Anda kan butuh ini, artinya pakai boost converter. Ya. Nah, ini adalah prinsip dasar dari DC chopper ya. Jadi, apa namanya, salah satu prinsip dari DC chopper, jadi apa, switching-nya itu ya, secara periodik itu berganti-ganti ya. Nah, jadi, akan secara periodik itu akan berganti-ganti, ya. Ya, sangat wajar sekali ya, karena apa, karena memang ini power semiconductor device ya, jadi memang sangat wajar sekali ya kalau apa, dia secara periodik ya kemarin ya yang adik-adik sudah sedikit belajar tentang apa, pulse width modulation ya. Ya pulse width modulation tuh ya ini, eee, periodically ini ya switching-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi
Dengan cara ini, tegangan konstan itu ya dapat dihubungkan dan diputus dari beban. Ya. Nah, dengan apa, aplikasi ini, maksudnya yang secara apa, periodikal ini ya, secara periodik tegangan konstan ini ya, untuk apa, frekuensi tertentu. Jadi kan ini switching-nya, ini kan pasti ada frekuensi switching, ya. Nah, itu. Ini untuk apa? Untuk ini, suplai bebannya ya, dapatkan tegangannya ya. Jadi, apa namanya, variabel tegangan yang di sini nih ya, ya ini kan secara periodik akan diperoleh dengan apa, ini, Anda on off saklarnya ya. Nah on off saklarnya ini menggunakan duty cycle ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk apa, switch close, switch open ya. Nah, jadi ini T-on. Nah, T-on inilah yang dinamakan duty cycle ya, terus ini adalah T-off. Ya, jadi, tegangan ini ya akan melewati beban ya, itu ya apa, bisa on dan off ya. Nah, contohnya sih seperti itu ya. Jadi tegangan yang kita inginkan ya, yang melewati beban itu ya apa, ya bisa off, on ya, ya tergantung dari duty cycle-nya. Nah, tegangan output rata-ratanya secara apa, eee, 1 siklus ya, itu sama dengan ini ya. Jadi sama dengan V0 sama dengan duty cycle VI. Misalkan Anda, apa, kita VI-nya contohnya saja ya ini ya, kita belum masuk ke pembahasan buck and boost. Nanti, akan ada perbedaan ya antara ini ya, bagaimana menghitung apa, V0-nya dari VI-nya ya. Nah, jadi contohnya, ini ya, VI-nya itu Anda 5 volt ya, lalu Anda pengen, V0-nya itu adalah berapa? 3 volt, contoh saja ya. Maka B-nya gimana? B-nya sama dengan berapa? V0 per VI ya. Berarti gimana? V0-nya 3, VI-nya 5. Ini contoh aja ya. Berarti sekitar berapa? 0,6. Ya kan? 0,6 ini berapa? Berarti 0,6 ini sama dengan 60%. Berarti T-on-nya itu sama dengan 60%. T-off-nya ya itu sama dengan 30% ya. Jadi ini 0,6, ini 0,3. Nah, T totalnya ya 100% pastinya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, ketika Anda punya apa, tegangan output-nya berapa yang diinginkan ya, terus ada apa, tegangan input-nya itu segini, maka kalian harus men-setting duty cycle-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi perlu Anda ingat ya, duty cycle itu 1, 0 sampai 1. Nah, ini ya, catat ini, note ya. Ya 1 itu kan berarti apa?
G sama dengan 1 itu kan berarti apa? 100%. Oke, perlu dicatat ya. Nah kalau berdasarkan fungsi tadi, V0 sama dengan dVi, ya kita akan dapatkan hubungan yang linier ya. Ini contohnya kalau kita ini ya, tapi kan ini baru kita masuk DC chopper secara apa namanya, general, secara umum ya. Jadi, ini ya sangat memungkinkan sekali lah ya ngontrol output ya, tegangan output dari 0 ke VI ya sebagai duty cycle lah ya. Nah ini contohnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Monggo silakan, saya sih sangat welcome. Pak, untuk yang contoh tadi kenapa T-nya 100% cuman T-on sama TH-nya nggak nyampe 100%, Pak? Mana? Iya itu, Pak. Loh, T itu kan jumlah total, Mas. Satu siklus. Iya, T-on-nya 60 sama T-off-nya 30 berarti 10-nya itu sisanya buat apa, Pak? Oh, sorry. T off-nya 40%. Terima kasih ya udah di Oh, baik, Pak. ya, ini 40%. Sorry. Kenapa tidak diingatkan dari tadi ya? Sorry. Ini 40% ya, maaf. Jadi 0,4. Nah, totalnya itu 100%. Jadi T ini adalah satu siklus ya. Ini 0,6. Jadi kalau misalkan tegangannya 5 dan 3, kita ini baru satu siklus ya. Kita coba gambarkan ya. Nah, 60% ya. Nah, berarti kira-kira seperti ini ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini tergantung waktunya ya. Kita time Anda waktunya berapa. Yang pasti apa namanya? Ini ya, T on-nya itu 0,6 ya. Nah, terus ini T off-nya 0,4. Nah, sedangkan sini ini adalah satu siklus. Oke. One cycle. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih Mas Arsy ya sudah diingatkan. Ya. Jadi kalau saya sistem ngajarnya itu seperti itu ya. Jadi kita terbuka ya, saya terbuka sekali memang. Kalau Anda ada koreksi silahkan. Oke ya, jadi dapat dipahami ya. Ini one cycle terdiri dari T on dan T off. Nah, ya tergantung Anda waktu simulasinya berapa. Ya, bisa misalkan 10 menit ya atau 24 jam. Tapi ini juga tergantung ini Mas ya, frekuensi switching-nya ya. Kalau frekuensi misalkan T-nya Anda mau 10 menit 10 menit ya. Nah, 10 menit kan dikonversi dulu ke detik ya kan. Misalkan 600 ya, 600 second. Nah, berarti F-nya frekuensinya ya berarti 1/T, 1/600. Nah, ini akan Anda dapatkan ya. Tapi biasanya kalau frekuensinya tinggi, itu satu siklusnya bisa kelihatan kecil banget ya. Nah, oke. Ini udah paham ya hubungannya linier ya karena ini dia tergantung dari duty cycle-nya ya. Nah, ya ini ya metode untuk bagaimana mendapatkan tegangan output
outputnya ya. Ya ini kurang Y ya, ini apa varying ya. Varying. Ya, maksudnya ini method for varying average output voltage ya, kurang Y ini ya. Maksudnya ini metode untuk apa memvariasikan ya, untuk apa? Memvariasikan tegangan output ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi ada dua cara ya. Jadi begini. Anda bisa pakai pulse width modulation ya, PWM, atau Anda bisa pakai pulse frequency modulation ya. Jadi lebar pulsa pada saat T-on, kalau yang PWM nih ya, ini divariasikan ya, divariasikan dengan menjaga periode switching-nya itu konstan. Ya, ingat ya. Jadi itu. Jadi apa PWM itu pulse width ya, T-on-nya itu divariasikan. Artinya duty cycle-nya. Paham ya Anda ya? Kan ada frekuensi switching kan ya. Nah, dan switching periodenya itu di konstan. Maksudnya itu F switching-nya ya, misalkan. Jadi di sini F switch-nya itu yang Anda jaga konstan. Langsung Anda tetapkan. Misalkan 100 kHz, 1000 kHz. Nah, tapi inilah yang Anda variasikan. Entah itu 0,6 gimana, 0,3 itu gimana ya, 0,2 itu gimana. Karena apa ya? Karena ini open loop ya. Karena dia open loop. Beda lagi kalau sudah adaptif ya, pakai apa namanya? Pakai fuzzy gitu ya. Nah, kalau ini T-on-nya yang di konstan, tapi periodenya yang divariasi. Waktu hidupnya. Ya, berarti T off-nya 20%. Nah, ini F switch-nya lah yang divariasikan ya. 10 kHz misalkan ya, 100 kHz. 50 kHz ya, ada 20 kHz contohnya ya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke. Jadi ada dua cara Anda PWM-nya atau dengan apa namanya? Methods for varying ya. Apa? Jadi ada PWM, pulse width modulation, ada pulse frequency modulation. Yang pertama, saya ulangi lagi, apa? Duty cycle-nya yang divariasikan ya, T-on-nya ya, mau 80%, 50%,
70% ya. Nah, dan frekuensi switching itu yang dijaga tetap ya. Nah, itu untuk PWM. Nah, lain lagi dengan pulse frequency modulation ya. Untuk pulse frequency modulation itu T-on-nya yang dijaga tetap. Tapi frekuensinya yang dibeda-bedakan, variasikan ya. Nah, ini ya. Ini frekuensi 10 kHz, 100 kHz, 50 kHz dan 20 kHz ya. Nah, ini yang PWM saya ulangi lagi ya yang kemarin ya. Jadi, apa namanya, output dari controller ya, switching control itu kan akan mengontrol apa, on dan off-nya dari gate power semiconductor device ya, atau dari apa namanya, dari switch ya, switching controller ya. Nah, dengan menaikkan tegangan kontrol, ini maka akan menaikkan duty cycle-nya ya. Nah, switching frekuensi adalah frekuensi dengan sinyal RAM ya, di mana konstannya itu dengan apa namanya, dengan puncak ya, konstan puncak. Jadi duty cycle-nya ini, ya pokoknya ini sudah rumus paten ya, duty cycle ya, harus diingat-ingat ya. Jadi duty cycle itu T on per T on plus T off ya. Nah, ya ini rangkaian analognya ya, contohnya ya. Di sini Anda ada sinyal feedback-nya, maksudnya ini sinyal dari, sistemnya ya, misalkan ini ada beban ya. Nah ya, ini ada beban, Anda masuk sini sensor. Ini V0 measure ya, maksudnya itu maksudnya Anda inginkan itu berapa ya. Nah, inilah nanti Anda masuk modulator, modulasi ya yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini ada V control, ini ada sinyal rem. Ya kemarin ada macam-macam ya, untuk ininya banyak, Anda mau pakai PWM ya, nanti akan ketemu di sana ya. Misalkan ini sinyal kontrol dan ini kemarin yang sudah di ini ya. Nah, misalkan ini ada sinyal segitiga, lalu ada sinyal PID. Nah, ya kan. Misalkan ini PID, Anda pakai PID ya, bukan open loop ya. Kalau ini kan open loop aja ya. Nah, inilah nanti perpotongan-perpotongan ini yang akan menjadi sinyal kotak-kotak ya. Nah, nah inilah inilah sih jadi untuk ngatur Bapak gate. suaranya putus-putus. Oh gitu. Oke, saya apa, coba ganti lagi ya.
Oke, saya akan oke, mungkin sambil nunggu ini ya, apa, tethering-nya muncul, belum muncul ini tethering dari HP. Oke, saya ulangi lagi ya ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, apa namanya, ini adalah bagaimana kita mau kontrol power system device ya. Jadi kalau PWM sendiri sudah saya jelaskan satu minggu, controllernya ya. Nah, sinyal kontrol ini bisa kalau itu pakai analog ya, hanya referensi dikurangi sinyal dari ini ya, output ini ya. Nah, lalu di sini, untuk dapatkan, apa namanya, untuk mendapatkan PWM, maka harus ada yang namanya sinyal modulasi ya. Nah, sinyal modulasi inilah yang, apa, ya ini sinyal kontrolernya dibandingkan dengan sinyal sawtooth ya, misalkan sinyal, apa, gergaji ya. Nah, ini adalah sinyal kontrol. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan ini ya, logic gate. Untuk mendapatkan apa, sinyal PWM-nya ya, on off-nya ya. Jadi kalau sudah logic gate ini ada keluarannya ya, sinyal on, off. Ya. Nah, di sini, inilah ketika ini sinyal controller, ini sinyal RAM. Ketika dia lebih tinggi dari ini, maka ini on ya. Nah, ketika dia lebih rendah dari sinyal remnya, dia off, on, off, on, off, seperti itu, seterusnya ya. Nah, karena dia ini kalau misalkan hubungannya, apa, tadi V0 sama dengan dVi, ya bisa jadi linier ya. Nah, ini contohnya, contoh paling sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk ke buck converter ya. Nah, jadi, buck converter itu, apa namanya, juga disebut pakai voltage step down converter ya, atau current step up converter. Jadi kalau arusnya tegangannya turun, itu arusnya tinggi ya. Nah, oke. Nah, ada 2 ya. Jadi ada 2 mode operasi untuk buck converter. Nah ini, makanya ketika nanti kayak skripsi atau Anda mau DST ya,
kepada sesi untuk integrasi atau skripsi itu harus jelas ya. Nanti Anda ini mode operasinya, konverternya ini pakai apa gitu ya. Jadi mode konverternya itu pakai apa gitu ya. Nah, kalau CCM itu arus induktornya itu takkan pernah sampai 0 ya. Nah, jadi arus induktornya ini nggak bakal sampai 0 karena apa? Eee, nggak bakal sampai 0 ini ya. Karena apa? Arusnya ini sangat besar sekali, oke. Nah, jadi CCM itu arus induktor takkan pernah mencapai 0 ketika arus output-nya itu sangat besar sekali ya. Nah, kalau, rangkaian discontinue DCM ya, kalau kita modenya discontinuous conduction mode, ini, arus induktornya ya, arus induktor IL, ini akan mencapai 0 ketika output-nya itu sangat kecil. Nah, untuk continuous conduction mode, ya ini kita menggunakan LC, low pass filter ya. Nah, jadi, low pass filter ini ya untuk apa, untuk melewatkan ya, kayak intinya sinyal ya, atau arus ya yang mengalir dari DC komponen dengan, ya pastinya ini ya, melemahkan sinyal komponen dari sini. Artinya ya, apa, merendahkan ya, mengurangi lah ya, mengurangi untuk komponen switching-nya. Nah, eee, diodanya itu apa, reverse bias ya, jadi reverse bias diodanya itu selama ketika periode on. Nah, untuk apa? Ya ini, input-nya ini memberikan energi ke sumber ya, maksudnya sumber energinya ini memberikan ya ini, arus listrik ya atau, energi lah ya, ke beban dan induktor. Nah, energi ini tadi yang dari sumber sebenarnya ya, itu, dialirkan ya, ditransfer ke beban melalui induktor selama periode ini, switching-nya ini off, ya. Nah, pertukaran pertukaran antara energi dari induktor dan kapasitor itu ya sebagai efek dari flywheel-nya ya, kayak flywheel dioda dan lain-lain. Nah, kalau dalam keadaan tunak, steady state ya, itu tegangan rata-rata induktornya itu adalah 0. Nah, sedangkan ini, untuk CCM ya, continuous conduction mode, juga tegangannya adalah 0. Jadi, tegangan induktor 0 dan arus kapasitornya juga, 0, seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya apa, eee, buck converter ya. Jadi begini, ini rangkaian buck converter ya. Jadi inilah yang mengatur ya, masuk ya. Ini ada T on dan T off-nya ya. Nah, oke. Nah, eee, ini contohnya ya, buck converter dalam mode CCM, continuous conduction mode ya. Nah, ini adalah contohnya sinyal on dan off dari apa namanya, PWM yang digunakan untuk ngedrive ini, transistornya ya, atau tiristor atau, eee, semikonduktor power device. Nah, maka ini kan T on ya, T off, tegangannya sama, Anda yang akan dapatkan ini ya, eee, sesuai dengan T on dan T off-nya ya, V0-nya. Nah, karena dia buck converter kan VI min V0 ya ini, karena min V0 ini maksudnya dia berapa tegangan output-nya ya, karena buck converter itu adalah menurunkan tegangan ya. Nah, untuk slope-nya dia akan ngikutin ini, T on dan T off-nya ya. Nah, jadi I max dan I min-nya. Nah, jadi nanti kalian akan belajar di sini ya. Bagaimana misalkan gambar juga ya. Nah, ini I max dan I min-nya ya. Agak susah ya kalau daring ya. Kalau luring biasanya ini ada yang saya suruh maju ke depan ya. Jadi misalkan ada buck converter, modenya ini ya. Ya misalkan ada saya suruh nyasar ini ya, kan di cycle-nya ya. Kapan dia close, kapan dia open. Jadi ya ini sangat cepat sekali ya. Jadi ini sangat cepat sekali, close and open-nya tergantung dari ininya frekuensinya, frekuensi switching-nya ini berapa yang mau dikenakan. Nah, ketika switch itu on atau close ya. Nah, ketika on atau close itu VL itu ini ya, V induktornya ya, adalah VI min V0. Tegangan input min tegangan output. Nah, dan VD-nya ya, VD ini V dioda ya, sama dengan VI. Ya, di sini ya. Nah, ini. Oke. Nah, induktornya, arus induktor, jadi arus induktornya akan naik ya, dengan apa? Ini kemiringannya, slope-nya ya. VI min V0 dibagi L, induktornya seberapa besarnya.
Nah, IL-nya maka sama dengan IN. Nah, ketika dioda D itu adalah reverse bias, maka dia tidak terkonduksi atau open circuit. Dia I diodanya 0. Nah, ketika, switch ya, ketika switch-nya ini open, terbuka ya, maka arus itu masih mengalir melalui induktor ini ya. Jadi arusnya itu masih mengalir melalui induktor untuk menjaga aliran arus yang sama melalui induktor dan ke beban. Maka di sini VL-nya sama dengan min V0 ya, V induktornya ya dan, V diodanya 0,7. Ingat ya, V dioda ya kalau ini mah sudah mafhum ya. Adik-adik kan sudah belajar apa, rangkaian listrik, rangkaian elektronika pasti sudah diajarkan. Nah, di sini ada induktor current ya, IL. Ini akan menurun ya pada untuk apa, min V0/L ketika IL-nya sama dengan 0 ya. Nah, diodanya, akan forward bias dan terkonduksi di mana arus ini, induktor itu sama dengan arus di dioda. Ini untuk, continuous, conduction mode ya, contohnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah perhitungan untuk konverter ya, buck converter dalam kondisi CCM ya, continuous conduction mode. Nah, ini tegangan dan arus konversinya. Nah, ini ya. V0/VI sama dengan D, IN/I0 sama dengan D. Duty cycle ya, berarti yang tadi yang saya gunakan sebagai pengantar di depan, berarti V0 sama dengan apa? D, VI. Ini untuk buck converter. Tapi terkadang mahasiswa itu juga apa ya, kurang tepat ya, ada yang ditanyakan bus, jawabannya dia caranya menggunakan buck ya, itu. Nah, untuk menghitung induktor dan kapasitor dari buck converter. Jadi inilah yang akan kalian desain ya. Jadi misalkan perancangan ya, misalkan gini, apa, apa namanya itu, misalkan ya, eee, cooling system ya, misalkan gini, apa, fish cooler ya, maksudnya gini, perancangan fish cooler, untuk nelayan ya, apa, perancangan portable fish cooler, untuk nelayan, ini ya, menggunakan sumber listrik tenaga air garam contohnya. Nah, yang pasti di sana Anda harus memperhitungkan apa, pertama ini fish cooler-nya ini cukup untuk berapa ikan, ya, kapasitasnya berapa kilo. Nah, terus Anda hitung kompresornya ya untuk mendinginkan, itu juga mampu berapa jam suhunya ya, lalu air garamnya berapa mililiter. Terus Anda pakai apa, konverter. Nah, Anda akan merancang ini konverternya. Kalau yang kasus saya ceritakan bukan buck converter ya, pasti bus converter. Tapi ini saya konsennya di sini. Anda akan merancang ini. Komponen-komponennya konverter inilah yang Anda rancang, kayak L-nya berapa, kapasitornya berapa, terus ripple-nya mau berapa yang dihasilkan, kan ada ya. Jadi kan
yang namanya apa, tegangan pasti kan gini ya. Nah ini inilah yang dimaksud ripple. Kalau bahasanya kestabilan atau mata kuliah dasar sistem kontrol namanya osilasi, ya. Nah, kalau di power elektronik itu namanya ripple atau ini namanya adalah riak, ya. Ini adalah namanya riak. Oke. Nah, ini adalah namanya riak. Nah, di sini L ada VI min V0 per delta IL F kali D. V0 1 min D delta IL per F. Ya, dari frekuensinya berapa, ya kan. Terus apa, ripple untuk arus induktornya berapa, ya. Terus ripple untuk tegangan output-nya itu berapa, ya kan. Nah, itulah kalian akan menghitung ini semuanya ya, ada ripple tegangan output-nya berapa, ya terus ada apa, eee, arus ripple-nya berapa ya. Nah, terus ada arus maksimum dan minimum untuk apa, eee, diodanya itu berapa, terus ada induktor, ini sorry ini induktor ya. Ini Imax dan Imin untuk induktor. Ini untuk minimum induktornya ya, untuk memastikan mode continuous ya. Nah ini Imin dan ini hubungan antara ripple ya, untuk arus di mana, induktor dan tegangannya, kapasitor. Nah, ini, kalau untuk DCM ya, buck converter untuk DCM ya. Jadi, apa namanya itu, oke maaf ya, saya ambil nafas sama minum sebentar, kehabisan suara. Oke ya, jadi sini kita lanjutkan. Untuk DCM ya, discontinuous, conduction mode atau DCM ya, itu terjadi ketika arus beban output itu direduksi di bawah arus kritikal. Ya, yang menyebabkan arus induktornya itu ke 0 ya. Ya, untuk sebagian dari siklus pensaklar. Nah, untuk tahapan buck ini ya, daya buck converter ini ya, ketika arus induktor mencoba turun di bawah 0, maka itu dia akan terhenti ya di 0 ya, karena adanya ini apa, aliran arus searah di diodanya ya, unidirectional current flow. Dan ini yang akan menjaga ya, akan dijaga itu ya, sampai apa, tetap mulai dari awal siklus switching hingga ke berikutnya, switching berikutnya maksudnya. Nah, untuk, DCM mode tegangan konversinya ini, ingat ya, beda ya. Oke, ini beda ya. Jadi D sama dengan D plus D1. Ya, nah untuk
D1 sama dengan T off itu dalam keadaan CM. Ya, kalau D1-nya lebih kecil dari T off itu berarti DCM. Ya, kalau atau ini ya, ini kalau kita konversi jadi ini ya, D1-nya ya, kita mau mencari D1-nya. Kan yang kita butuhkan D1-nya ini, ya kan? Nah, sedangkan D1 ini adalah persamaan ini. Ya. Nah, mencari critical inductor-nya ini ya, jadi dipengaruhi oleh resistor dan frekuensi ya. Nah, untuk ini lagi, untuk arus yang kritis, sedangkan di sini ada arus yang kritis, maka untuk arus yang kritis ini hanya dipengaruhi oleh VI dan V0 ya, frekuensi dan induktor. Lalu untuk, kapasitor, untuk kapasitornya ini adalah ini ya, critical kapasitornya ya, 1-D/16 LF. Maksudnya dipengaruhi oleh duty cycle, induktor dan frekuensinya ya. Oke. Nah, ini ya, jadi ini contohnya ya. Jadi ini, misalkan apa namanya, induktor tegangan yang osilasi ya, selama, operasi arus yang diskontinuitas. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di sini ya, untuk sementara sih kita praktikumnya masih simulasi ya, belum sempat membuat modulnya ya masing-masing. Nah, tapi bisa sih kalau kalian pengen apa, bikin modulnya ya, misalkan di skripsi ya, kalian di skripsi rancang bangun bus converter ya, tapi menggunakan apa, ada feedback-nya ya, contohnya saja. Nah, ini contohnya switch open ya, ketika switch open, V induktornya sama dengan V out ya. Nah, sini. Lalu ketika switch close itu ini, VL-nya sama dengan V in min V out. Ya ini jadi, tegangannya seperti ini adik-adik ya. Mengikuti apa? Ya mengikuti itu, apa namanya, dari duty cycle ya, dari duty cycle yang untuk kontrol gate-nya ya. Nah itu. Kalau di sini kebetulan L-nya itu pakai 100 mikrohenry, C-nya ini pakai 0,6 nanofarad. Ya banyak sekali sih ya aplikasinya apa, ini. Ya siapa tahu Anda mau bikin perancangan misalkan di DST Anda mau merancang apa, kompor dari pemanas ya, kompor listrik lah ya. Ya kompor listrik misalkan tenaga surya atau tenaga air garam atau tenaga apapun, kan di sana perlu pemanas ya, kalau kompor induksi lah ya contohnya. Nah, di sana kan pasti untuk memanaskan elemen itu kan butuh ya, butuh yang namanya tegangan ya. Nah, itu Anda coba pakai ini ya, apa namanya, peralatan elektronik ini, apa, power elektronik, ya untuk mendapatkan, tegangan yang diinginkan untuk apa, untuk menjalankan ini, entah itu kompor listrik, entah itu portable fish cooler, entah itu apa, emergency lamp ya, lampu emergency dan lain-lain. Kalau saya sih memang apa, pengennya, ya kalau bisa ini
Ya, Indonesia itu kan memang apa? Negara kepulauan ya. Banyak laut. Lautnya Indonesia ini luar biasa sekali ya. Nah, makanya perlu di apa namanya? eh, perlu di ini apa? Diberdayakan. Yaitu tadi misalkan menggunakan sumber energi ya. Gunakan sebagai sumber energi, lalu kita support juga dengan peralatan-peralatan power elektronik ya atau power elektronik sirkuit ya. Ya seperti inilah ya Anda tegangannya ya. Nah, yang tadi ya contohnya. Nah, oke. Nah ini salah satu contohnya ya untuk apa buck converter ya. Jadi rangkaian buck converter itu PI-nya adalah 12 volt ya. Dan tegangan outputnya itu pengennya 5 volt dengan apa bebannya itu 500 ya 50 milivolt. Oke. Nah, ini contohnya gini ya. Ini kita punya apa? Tegangan kita punya rangkaian buck converter lah ya. Plus minus. Nah, ini ya. Oke, ada yang ini juga. Iya ya. Ya, kita apa namanya terkendala ya. Saya sudah berusaha maksimal bagaimana bisa apa listriknya apa ya kok listrik apa internetnya ya. Ini saya pakai Telkomsel ya. Jadi saya pakai Telkomsel. Tapi ya seperti itu ya. Ya, ini contohnya buck converter ya. Kita punya apa namanya 12 volt ya. 12 volt. Lalu ini yang terhubung ya. Oke lah. Saya pakai gini. Kita misalkan ini adalah switchingnya ya. Nah, switching gate-nya ya. Sinyal apa? Nah, ini frekuensi switchingnya itu 25 kHz. Lalu V0-nya ya. Nah, di sini Anda V0-nya itu 5 volt ya. R-nya 500 ohm. Nah, arus peak to peak ripple current-nya itu dibatasi 0,8 ampere ya. Oke. Jadi sini apa peak to peak output ripple-nya 0,2 milivolt ya kan ini kan kapasitor ya sini kan. Jadi sini delta VC-nya ya kan sama itu dibatasi 0,02 volt ripple ya. Terus I delta IL-nya ya. Delta IL-nya ini dibatasi ya ini
delta IL kita batasi sebesar 0,8 ya, 0,8 ampere. Nah, kalian disuruh menghitung ini ya, menghitung ininya. Nah, ya. Jadi asik ya. Jadi kalau misalkan kalian skripsi misalkan ya kalian skripsi atau tidak suka dengan pemrograman, tidak suka dengan metode-metode yang kecerdasan buatan atau programming ya, masih ada jalannya, yakni ini. Anda bisa rancang bangun ya. Ya misalkan rancang bangun aplikasinya menggunakan power electronic device. Ya artinya di sana Anda harus benar-benar harus menguasai ya fundamental teorinya, teori-teori dasarnya itu dikuasai banget. Hingga sampai Anda bisa menghasilkan produk. Ya ini contohnya, misalkan Anda rancang bangun buck converter ya untuk CD audio player atau apa ya. Nah, itu contohnya. Tapi ya mungkin ada sih ya metode feedback-nya ya. Kalau open loop agak susah ya kan kita perlu yang namanya kestabilan ya. Nah, jadi di sini contohnya yang ditanyakan duty cycle. Kalau kita bicara duty cycle berarti apa? T-on. Terus filter inductance. L-nya berapa? Lalu kapasitor dan critical value of L dan C. Nilai L dan C yang kritis berapa? Nah, di sini kita mungkin kalau nanti soal ujian soal ujian pasti akan saya perjelas. Jangan lupa minggu depan kita kuis ya, kan minggu depan. Minggu berapa? 7 ya? Iya, kuis ya. Minggu ke-7. Jadi ini kalau saya bikin soal pasti akan saya buat CCM atau DCM. Nanti kalian bingung ya. Nah, kalau ini CM ya, continuous conduction mode. Nah, L di sini sama dengan 1/D kali V0 dibagi delta IL kali F. Nah, jadi kita kalau mau mencari induktornya, ya ini T off-nya ya. 1 min D itu kan berarti T off ya, kan D sama dengan T on plus T off. Ya kan ini gini, D sama dengan T on plus T off. Ya kan? Nah, itu berarti T off-nya sama dengan apa? Oh sorry, D ini ada ya, T-nya 1 cycle. Jadi D itu sama dengan T on ya, kita mencari T ya. Jadi T itu sama dengan T on plus T off. Ya kan ini kan berarti kalau T off-nya kan berarti apa? T off sama dengan T min T on ya kan. Pastinya kan kalau 1 kan ya duty cycle ya, kurangi D itu sama dengan T off-nya. Berarti kali tegangan outputnya berapa, lalu dikali induktor, arus induktor yang diizinkan lewat, kali frekuensi switching. Oke, dapatlah 145 microhenry ya. Lalu untuk menghitung
Lalu untuk menghitung C, nilai kapasitor, itu sama dengan apa? Ini ya, arus pada induktor ya. Jadi, peak to peak ripple current-nya ya, arus induktornya, dibagi ini, apa namanya, 8F, delta VCC-nya ya. Jadi, delta F kali delta VC. Nah, sama dengan ini 0,8 kali 8 kali apa namanya, 2.250.000 ya, kali 0,02. 0,02 itu tadi peak to peak output ripple voltage-nya. Nah, kita dapatkan 200 mikrofarad ya. Nah, lalu di sini kita akan menghitung I kritikalnya dan C kritikalnya ya. Nah, jadi gimana? Kembali lagi ya. Jadi kembali lagi ke apa? Persamaan yang sudah kita atur tadi ya. Jadi sini ini adalah take off pastinya ya. Jadi hubungannya dengan duty cycle R/2F. Kita dapatkan ini ya. 5,83 ya Henry ya. Lalu C kritikalnya ya. C kritikalnya itu 1/D 16 kali L kali F kuadrat. Sama dengan berapa? 0,4 mikrofarad. Oke, ini adalah L kritikalnya. Ini ada C kritikalnya ya. Nah, ini contoh lainnya untuk buck converter. Jadi ini buck converternya sangat mudah sekali ya. Anda makanya harus dihafalkan ya. Untuk minggu depan kuisnya terbuka satu lembar A4. Kuisnya tentang ini, nanti saya kasih tahu hari Kamis ya. Babnya bab apa ya, jadi tinggal dipelajari ya. Nah, ini contoh lain lagi buck converter ya. Kita punya buck converter ya. Nah, saya gambarkan lagi biar saya hafal ya. Adik-adik juga biar hafal ya. Nah, gampang kan ya? Nah ya, very easy ya. Cuman apa? Dioda, induktor, kapasitor, dan resistor. Ya, kebetulan kita pakai bebannya R aja lah ya, resistor. Nah, contohnya di sini kita inputnya VI itu sama dengan 50 volt. Duty cycle-nya 0,4. Ingat ya, kita sudah menentukan duty cycle. Lalu L-nya sini ada 400 mikrohenry. C-nya 100 mikrofarad. R-nya 20 ohm. Nah, ini frekuensi switching-nya 20 kHz. Nah, hitunglah T on T off-nya. Terus tegangan output. Lalu arus induktor maksimum dan minimumnya. Lalu berapa nilai induktor minimum untuk memastikan ini buck converternya itu dalam mode continuous conduction mode CCM.
Terus berapa nilainya? I0 ya, kritikal dan output tegangan ripple-nya. Itu contohnya saja ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, untuk apa namanya, T off-nya berapa? Nah ini ya. Jadi, apa namanya, karena dia CCM, kita punya ini ya, V0 sama dengan dVi. Ingat ya, dia ini CCM. Kalau DCM bukan ini rumusnya, tadi udah paham ya, jadi semuanya ya. Jadi F-nya itu 20 kHz. Kita dapatkan T-nya 50 mikrosecond. Gimana caranya dapat ini? Nah, ini cara dapatnya adalah ini. F sama dengan 1/T ya. T berarti berapa? 1/F sama dengan 1/20 kali 10 pangkat 3. Berarti apa? T-nya 50 mikrosecond. Wajar, karena apa? Karena kita switching ya, namanya switching semakin cepat, semakin bagus. Tapi ya tergantung device-nya ya. Device-nya itu tergantung dia mampu sampai berapa frekuensi switching-nya. Lalu, berisik enggak ya? Nah, kita dapatkan 50, mikrosecond, ini totalnya, ya. Nah, berarti T-on-nya, T-on-nya tuh D kali T ya, 0,4 kali, 50 mikrosecond ya. Nah, berarti gimana kalau konversinya? Kan ini, apa, kita kan sudah dapat ya 50 mikrosecond, ini adalah satu siklusnya ya. Nah, ini adalah satu siklusnya, ya, ini on, off-nya ya. Nah, ini adalah T. Nah, T-nya ini 50 mikrosecond. Nah, kita kan akan menghitung T on sama T off. Kan tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa apa? D itu adalah sama dengan T on. Artinya berapa? Berapa persen dari T-nya ya. Berarti T on-nya ya, ya ini berapa persen dari totalnya. Nah, 0,4 kali 50%. Jadi 0,4 atau 40% ya, 40% dari total waktunya berapa? Berarti berapa? 20 mikrosecond. Nah, berarti T off-nya ya sisanya 60%-nya ya. 60%-nya berarti 30, mikrosecond. Nah ya, ini contohnya. Berarti agak saya kalau kayak gini kan udah kelihatan ya, berarti off-nya yang agak lebar ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, contohnya nih on-nya kecil. Oh, terlalu kecil juga ya, 20%. Nah, ya oke nggak apa-apa lah ya. Nah, ini off contohnya ya. Nah, ini adalah V0 dan VI ya. Oh, harusnya kan VI-nya di atas ya, V0-nya. Oke, no problem, ini hanya penggambarannya. Nah, ini duty cycle-nya kan tadi D-nya 0,4. Nah, ini T-nya, T 50 mikro. Jadi di sini T on-nya waktu hidupnya itu hanya sebesar 20 mikrosecond.
Lalu off-nya ini ya, T off-nya ya 60%-nya, sisanya ya 30 mikrosecond. Nah, ini contohnya ya. Jadi Anda ditanya, kita frekuensi switching-nya seperti ini ya, terus, duty cycle-nya pengennya seperti ini. Nah, lalu kita akan menghitung, arus maksimumnya dari induktor ya, kan memang ini, kita berapa yang bypass ke sini gitu, iya kan? Nah, ini ada Imax dan Imin ya. Nah, jadi V0 kali 1/R plus 1 min D dibagi 2 LF. Nah, di sini, tetap ya kita ada resistor, ada induktor dan frekuensi switching-nya. Kita dapatkan 1,75 ampere ya. E minimumnya kita dapatkan 0,25 ampere. Apa bedanya Imin dan Imax? Ini loh. Makanya kalau adik-adik belajar itu dilihat polanya ya. Nah, ini plus, kalau Imax plus, kalau Imin minus ya. Jadi 0,25. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menghitung ininya ya, L minimumnya ya. L minimum. Berapakah kapasitas induktornya ya untuk memastikan ini tetap dalam continuous conduction mode. Oke. Ya. Nah, ya ini kita ada pakai ini ya, tetap berbasis duty cycle kali R ya. Nah, maka kita dapatkan di sini 300 mikrohenry. Nah, ada Imax dan Iminnya ya. Nah, lalu berapakah arusnya yang bisa dilewatkan ya Imax dan Imin. Nah, maka kita dari persamaan ini ya, kita menggunakan nilai induktor yang baru ya. Nah, nilai induktor yang baru 300. Maka 2 ampere ya. Ya ada 2 ampere. Oke. Nah, lalu Iminnya berapa? Iminnya adalah 0 ampere. Ini adalah minimum induktor ya yang bisa digunakan. Terus output-nya berapa? Kritikalnya adalah 1 ampere. Nah, lalu berapakah tegangan output ripple-nya? Ini F ya. F. Oke. Nah, ya output ripple-nya ya ini ya, Anda berapa peak to peak-nya ya. Delta V0
per V0. Kita dapatkan ini ya. Nah, makanya Adik-adik harus pahami nih ya semua formulasinya. Jadi dipengaruhi oleh duty cycle dan rangkaian LNC dan frekuensi switchingnya. Maka output ripple yang diizinkan itu adalah 0,469%. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Gampang sekali ya. Jadi Anda akan menghitung ini. Dan ingat ya, untuk ya Anda akan menghitung ini ya. Nah, contohnya gambarannya. Jadi kalau kalian harus bisa menggambarkan duty cycle dan lain-lain. Ini kan satu siklus ya. Nah, contohnya saja ini kan satu siklus. P-nya berarti di sini berapa? 0. Tadi berapa? 50 ya. Ini 50 mikrosecond. Nah, ini misalkan on ya. Ini adalah 2 ya. Jadi bagaimana konversi ke waktu ya. F. Jadi di sini 20 mikrosecond pastinya ya. Kan ini pas saat on ya, ini off. Hanya saja ini gambarnya sama ya, tapi ini tetap diturunkan dari bagaimana gambar duty cycle-nya ya. Nah, jadi ada duty cycle, V in, V output, terus IL-nya bagaimana ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Nanti gambarnya seperti ini adik-adik semuanya ya. Nah, oke. Ini contohnya saja. Lalu ada contoh lagi ya, ini contohnya ya. Oke, boost converter mungkin kita hari Kamis ya. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nah, contoh yang ketiga ada buck converter. Desainlah buck converter untuk continuous induction current dengan spesifikasi tegangan output yang diinginkan 18 volt. Bebannya 10 ohm, resistor pure. Ya mungkin kalau untuk contoh pakai yang gampang-gampang ya resistor. Kalau sudah pakai induktor dan lain-lain mungkin lebih kepada simulasi ya. Ada ditanyakan, yang ditanyakan adalah ini. Jadi ini ya, output spesifikasinya lagi ya. Tadi output tegangan ripple-nya lebih kecil dari 0,5%. Ingat ya, ini masuk namanya spesifikasi desain. Nah, ini nanti kalau Anda di DST dan skripsi itu akan ditanya spesifikasi desain atau pre-design atau perancangan awal. Apa yang Anda inginkan? Nah, ini sebagai engineer ya. Nah, lalu di sini ada supply DC-nya 48. Wajar ya dari 48 ke 18. Nah, benar, buck converter ya, dia akan menurunkan tegangan. Switching frekuensinya 40 kHz. Nah, yang ditanyakan duty cycle-nya berapa? Nilai induktor dan kapasitornya berapa? Terus nilai tegangan IL, Imax, dan Imin. Terus lalu tegangan rating puncaknya masing-masing device berapa. Dan asumsikan ini komponennya adalah ideal. Oke. Oke. Kita lanjutkan berikutnya ya. Oke. Jadi begini. Minimum L-nya ya. L-min-nya ini berapa ya? Jadi minimum L-min-nya untuk mendapatkan continuous conduction mode itu berapa? L-min-nya ya ini, Anda dapatkan tadi ya rumusnya ya harus dipahami. Kita dapatkan 78 microhenry dalam practical design. Ingat ya, dalam practical design itu
akan dinaikkan sebesar 25%. Jadinya apa? 97,5 mikrohenry. Ya. Lalu tegangan induktor arusnya, ya ini ya, V0 per R, kita dapatkan 1,8 ampere. Ripple-nya berapa ya tegangan. Nah, kita dapatkan 2,88 ampere. Lalu kita akan menghitung Imax dan Imin-nya berapa. Nah ini ya, Imax dan Imin-nya. Waktu maksimumnya dapat 3,2 ampere dan minimumnya 0,36 ampere. Nah, tegangan maksimumnya berapa yang diizinkan melewati switch tadi ya dan diodanya. Kan VIN-nya 4,8 volt. Berarti tegangan rating untuk switch dan diodanya akan lebih besar dari 48. Nah, lalu tegangan ratingnya itu berapa? Harus lebih dari 30 volt. Nah, kapasitor sama dengan tegangan output ya 18 volt, maka tegangan ratingnya untuk kapasitornya harus lebih besar dari ini. Ya maksudnya ini untuk ratingnya ya, ratingnya untuk tegangan. Nah, jadi ketika tegangan induktornya ketika open dia minus 18, ketika switch ya, nah ini tadi open ya, ini tertutup ya, sorry. Ini kayak ini tertutup ini sepertinya ya. Ini adalah 30 volt. Nah ini kayaknya close ini ya, kalau di depan tadi ya, sorry. Ada sedikit kesalahan ya saya di sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oh, udah 40 ya. Oke, kita sedikit lagi ya. Nah, ini misalkan solar application ya. Ya ini dari tegangan dari VPV ya. Nah, di sini yang namanya panel ya, PV panel. PV panel ini memerlukan arus ripple-nya ya, bebas, arus yang bebas dari ripple untuk ini mendapatkan maksimum daya. Nah, biasanya bisa juga menggunakan ini induktor ya. Jadi ini induktor untuk apa? Dia induktornya akan bereaksi ya ketika arus switching-nya ini membawa ya lonjakan yang sangat besar sekali ya. Nah, terus lalu bisa juga ada kapasitor untuk apa? Ini hubungannya untuk ripple current ya, arus ripple yang diperlukan untuk ini membuka dan menutup MOSFET. Jadi di sini apa? Arus dari panel dapat bebas dari ripple dan tegangan ya, lonjakan tegangan itu dapat dikontrol. Ini contohnya ya, menggunakan 10, 50 dan 10 ampere bipolar atau unpolarized kapasitor. Tapi ini output ya, tapi kalau skripsi lebih kompleks. Ya contohnya Anda pakai ini, terus bebannya apa, ada VPV-nya. Nah, pasti ada contohnya ada MPPT ya, MPPT untuk ngedrive ini. Ini di-drive pakai MPPT. Nah, tapi ini juga MPPT hubungannya dengan ini, V panel ya, I dan V dari PV. Belum lagi V panel kan dipengaruhi oleh radiasi matahari ya, solar. Nah, ada juga kalau lebih advance lagi kita akan mempertimbangkan partial shading. Partial shading kan banyak sekali ya, macam-macamnya ya. Bisa kena gedung, awan, atau ketika pemasangan ya, pemasangan berjajar-jajar, terus keadaan matahari gimana, kena depannya, partial shading. Anda bisa buka YouTube saya ya, di yang tentang pengembangan PV di bandara, di sana ada kok
yang namanya shading ya, efek shading ke PV atau glare effect juga. Oke, pertemuan hari ini kita akhiri, sampai ketemu hari Kamis, selamat siang. Pak, Selamat siang, Pak. makasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Iya.